Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan ya. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan untuk kita dan keluarga. Meskipun minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana begitu banyak sekali musibah yang menimpa negeri kita ya, mulai dari pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182 ya di Sabtu lalu. Nah, satu hari setelah kita kuliah, lalu kemudian usul meninggalnya guru kita Ustadz Syekh Ali Jaber yang Masya Allah luar biasa pejuang Al-Quran ya, dan beberapa kali saya ketemu beliau di Madinah dan juga di Jakarta beberapa kali. Apalagi saya juga masuk keluarga besar Hafiz Indonesia. Nah, lalu kemudian kemarin kita juga ditinggalkan dari guru kita Habib ya, Ali Segaf, lalu kemudian gempa di Sulbar, Sulawesi Barat ya, lalu kemudian banjir di Kalimantan Selatan, lalu kemudian longsor di Jawa Barat. Nah, apapun yang terjadi, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan ya tentu kita bisa membantu dengan doa, dengan harta, dan juga dengan tenaga kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka mata kuliah kita, mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam di hari ini ya, dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetap semangat di akhir pekan seperti ini. Masya Allah luar biasa. Itu bayangin ya, di saat sebagian orang mungkin ya berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, tapi Bapak Ibu qadarullah semangat belajar ekonomi syariah. Masya Allah ini tentu bukan secara kebetulan, boleh jadi inilah desain Allah, di mana kemudian Bapak Ibu bisa membimbing keluarga kepada ekonomi yang lebih baik, ekonomi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat. Nah, untuk itu pula, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan siapa yang bertugas. Ya, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Walau walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, bacakan artinya di ayat ke-10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Di ayat yang 11, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz Wahid Mokodompit yang telah membacakan Al-Quran untuk kita semua. Ustadz Wahid, kalau boleh tahu, itu surat apa, ayat berapa ya Ustadz Wahid? Surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11.
Nah, Ustadz Wahid nih posisinya lagi di mana nih? Di rumah ini, Ustaz. Di mana rumahnya nih? Di Tarakan, Kalimantan Utara. Utarakan, Kalimantan Utara ya? Ya. Utara ya? Insya Allah luar biasa ya. Kita mendengarkan baca Al-Quran dari Kalimantan Utara. Nah, semoga Allah memberkahi Ustadz Wahid dan membacakan Al-Quran dan memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ayat itu merupakan dialog antara Allah dengan manusia. Apa dialog antara Allah dengan manusia? Kata Allah, wa anfiku, bersedekahlah engkau ya. Kapan? Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Dijawab sama manusia, Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata kau perpanjang umurku sedikit saja, 1 hari saja ya Rob, 1 menit saja ya Rob. Apa yang akan kita lakukan? Fa'asaddaqo. Pasti aku akan sedekah ya Rob, semuanya aku kasih ya Rob. Ya, aku akan sedekah ya Rob, semuanya Rob untukmu Rob. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, yang kita minta kalau kita dikembalikan kembali untuk hidup, ternyata kita nggak pingin haji, nggak pingin umroh, yang kita pinginkan adalah bagaimana bersedekah. Ternyata menurut para ahli tafsir, ternyata pahala sedekah itu begitu nampak, begitu luas. Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Lalu apa yang kita inginkan lagi? Wa akun minas salihin, aku ingin jadi orang soleh ya Rob. Taubat ya Rob, taubat ya Rob. Tapi apa jawabnya Allah? Ya, kalau ajalmu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Sudahlah, minggu-minggu ini memang minggu-minggu di mana Indonesia berduka. Masya Allah luar biasa. Ada yang berpulang, ada pula yang diberi kesempatan untuk mengulang kembali taubatnya, untuk mengulang kembali amalnya. Saya dan kita bersama mungkin termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk mengulang kembali. Bayangkan pesawat Sriwijaya mengajarkan pada kita, ada orang yang kemudian gara-gara surat COVID-nya tertunda, dia tidak menjadi takdir pada saat itu. Dia ditakdirkan untuk mengulang kembali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap semangat terus, semangat beramal, dan semangat pula ya bertobat kalau punya kesalahan. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Kapanpun kematian itu menghampiri kita dan keluarga, insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tetap semangat terus. Nah, hari ini ada 2 tema yang akan kita bahas di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini. Nah, yang pertama adalah tentang ulama besar, yaitu Imam Asy-Syatibi. Nah, Imam Asy-Syatibi ini beliau ya secara politis ya, beliau hidup di abad ke-14 ya, atau abad ke-8 Hijriah ya. Jadi ke abad ke-14 Masehi atau abad ke-8 Hijriah. Merupakan abad kelam di dunia Islam. Kenapa? Karena di mana dunia Islam tengah mengalami perpecahan politik pada masa itu. Pada masa ini beberapa bagian dari dunia Islam mulai memisahkan diri dan membentuk negara tersendiri. Nah, konflik antara pemerintah pusat yang di Baghdad dengan pemerintah daerah sering sekali terjadi. Jadi ini menjadi sangat menarik ya. Para penguasa daerah mulai tidak loyal dan komitmen pada pemerintah pusat. Jadi banyak beberapa daerah yang tidak maju, yang tidak mau membayar upeti dan mulai melakukan pemberontakan. Jadi disinilah kemudian lahir Imam Asy-Syatibi. Nah, Imam Asy-Syatibi ini menjadi menarik karena Imam Asy-Syatibi dikenal dengan konsep maslahat. Ya, kalau dulu kita pernah belajar tentang Imam Al-Ghazali dengan konsep 5 maslahat ya, maka Imam Asy-Syatibi berupaya kemudian meneruskan konsep itu dengan istilah yang kita kenal dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ya, jadi ini menjadi sangat menarik. Nah, setelah itu nanti kita akan pemakalannya siapa nih? Pak Bambang, ada Bu Sawati, lalu kemudian Pak Muhammad Firdaus ya. Lalu kemudian nanti diteruskan oleh Al-Maududi. Nah, Maududi ini menjadi sangat menarik juga bagi saya. Kenapa? Maududi ini adalah merupakan seorang ulama ya. Dia hidup di abad modern ini karena beliau lahir pada tahun 1903. Sudah masuk di abad terakhir ini ya kira-kira gitu. Lalu kemudian wafatnya 1979. Artinya tidak terlalu jauh lah dengan kita. 79, saya lahir 77. Jadi Syekh Ali Jaber 76. Ustaz Somad 77. Nah, kami beriring-iringan lah, dekat-dekat lah, rata-rata memang ulama-ulama sekarang memang seumuran. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, ya, apa yang menarik dari Al-Maududi ini? Nah, ternyata Al-Maududi inilah yang kemudian menggagas semangat ya. Semangat apa? Semangat bagaimana kemudian orang Islam itu kembali kepada
nilai-nilai agamanya. Artinya apa? Pada saat itu terjadi tren di mana orang suka dengan barat, ya gaya hidup barat dan berbagai macamnya. Lalu kemudian Al-Maududi mengatakan sudah saatnya kemudian kita juga kembali pada ekonomi Islam dan berbagai macamnya. Nah, inspirasi inilah yang kemudian melahirkan namanya Bakir Sadar. Bakir Sadar yang kemudian punya buku yang Masya Allah luar biasa yang dikenal dengan Iktisaduna wa Falsafatuna. Nah, ekonomi kita namanya. Dan itu kemudian lahirlah Capra, lahirlah Manan, lahirlah terus sampai sekarang lahirlah Bang Adi Warman Karim, lahirlah Pak Asapi Antonio dan banyak lagi yang lainnya. Artinya hari ini kita bicara dua nih, yang di abad 14 lalu kemudian yang ada di abad 19. Nah, saya pikir itu sebagai pengantar, pemakalannya adalah Tri Karunia, lalu Pak Wahid Mokodompit, lalu kemudian Fathur Rahmansa. Silakan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya di hari ini. Silakan.